us to qualify. Indonesia at home, there's going to be a lot of Indonesian fans there. Hopefully we get numbers out there, Aussie fans, because... Ik ben opgegroeid met de Indische roots, thuis opgevoed met eten, mijn families. Maret bakal menjadi laga super krusial buat seluruh elemen timnas Indonesia di era ini. Kata dengan skuad bergelimang pemain berkualitas, tim Garuda benar-benar disorot oleh dunia tak terkecuali FIFA yang sampai membuat media Irak heboh dengan skuad timnas Indonesia. FIFA awalnya menyoroti soal pernyataan Miss Hilgers terkait dampak besar dari pencapaian tim Merah Putih jika saja lolos ke Piala Dunia 2026. Miss Hilgers yang menjadi salah satu dari total 30 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk menghadapi 2 laga di bulan ini, secara eksklusif diwawancarai oleh FIFA tentang berbagai hal. Salah satunya, Miss Hilgers menyebut bahwa skuad Garuda kini sebagai salah satu tim Asia yang patut diperhitungkan selain Jepang hingga Australia. Back berusia 23 tahun itu memiliki ambisi terbesarnya bersama timnas Indonesia dengan membawa skuad Garuda juara di Piala Dunia. Ia juga membayangkan akan ada dampak besar yang terjadi dengan kelolosan skuad Garuda ke panggung terakbar dunia tersebut. Yang akan terjadi adalah seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain-pemain sepak bola yang hebat dan bahwa kami mendapatkan rasa hormat yang pantas kami dapatkan, kata Miss Hilgers. Menyusul pernyataan tersebut, tak sedikit yang menyoroti unggahan FIFA soal Miss Hilgers, yang mana salah satunya adalah media Irak dengan akun @irakisir. Media Irak itu begitu heboh usai melihat FIFA mengunggah omongan dari Miss Hilgers, di mana mereka tak menampik hal itu bisa jadi sorotan di media internasional. Miss Hilgers yang merupakan salah satu pemain andalan dan juga bahkan termahalnya skuad Garuda memang mengaku begitu antusias jelang menghadapi laga di bulan ini. Terlebih lagi kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia membawa angin segar dan juga semangat baru bagi para pemain tak terkecuali dirinya. Kluivert yang diperkenalkan PSSI pada awal Januari lalu bersama asistennya Alex Pastur dan Dani Lanza telah menyusun tim kepelatihan yang cukup solid. Kehadiran Gerald Van Ombo sebagai asisten pelatih U23 dan Quentin Jacoba sebagai pelatih fisik juga semakin memperkuat tim. Pengalaman dan reputasi Kluivert sebagai mantan striker kelas dunia di klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, dan AC Milan juga menjadi daya tarik tersendiri. Melihat ini, Miss Hilgers merasa kehadiran nama-nama besar di tim kepelatihan membuatnya semakin termotivasi dan berjanji akan terus berkembang untuk membantu mewujudkan mimpi timnas Indonesia di kancah sepak bola dunia. Yap, tentu saja kehadiran Kluivert dan jajarannya diharapkan mampu membawa perubahan positif dan peningkatan performa bagi timnas Indonesia sendiri. Ditambah lagi dengan adanya otak taktik kaliber Alex Pastur, Indonesia dirasa bakal menjadi tim kelas dunia di masa mendatang. Alex Pastur yang merupakan pelatih ternama, padahal sempat didekati oleh ex-klub Tom Hai Heerenveen untuk diminta memimpin skuad itu usai ditinggal oleh Robin van Persie. Namun diketahui Pastur menolak tawaran tersebut dan lebih memilih menangani timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Menurut pengakuan dari Pastur, Heerenveen datang dengan diskusi singkat terkait minat menggait namanya sebagai pelatih. Namun ia tolak karena pelatih asal Belanda itu tak mau setengah-setengah dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam memimpin skuad Garuda di era ini. Ada tawaran dari Heerenveen? Ya, itu diskusi yang singkat. Saya ingin memberi jiwa dan kebahagiaan saya seutuhnya, tidak setengah-setengah. Itu keputusan saya, kata Alex Pastur. Lebih lanjut lagi, kehadiran dari super tim belakang layar dalam diri 6 nama baru juga dinilai bisa membuat timnas Indonesia semakin mendunia, terutama dalam upaya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kedatangan Sjoerd Woedenberg, seorang pelatih kiper berpengalaman yang pernah menangani beberapa tim di Belanda, ia diharapkan dapat meningkatkan kualitas para penjaga gawang timnas Indonesia agar lebih tangguh di bawah mistar gawang. Selanjutnya, Jacoba Quentin yang merupakan mantan pesepak bola profesional yang kini beralih menjadi pelatih fisik.
Ia sebelumnya pernah bekerja dengan timnas Curaçao dan klub Belanda FC Eindhoven, dan dengan pengalamannya, Jacoba bertugas memastikan kebugaran para pemain timnas Indonesia tetap prima di level kompetisi tertinggi. Kemudian untuk menangani kebugaran dari para pemain, PSSI juga menunjuk 2 fisioterapis ternama asal Belanda. Leo Eltet adalah pendiri Fisiomed, pusat medis olahraga yang telah menangani pemain dari klub-klub elit seperti AC Milan dan Inter Milan. Sementara itu, Chesley Ten Oever adalah spesialis terapi manual yang berfokus pada cedera pinggul dan pangkal paha. Tak hanya itu, Kulitenbach yang merupakan analis video yang memiliki pengalaman bekerja di klub-klub Eropa seperti Heerenveen dan PSV Zwolle. Ia juga sempat menjadi analis di klub Turki Adana Demirspor saat Kluivert melatih di sana. Perannya sangat penting dalam menganalisis pertandingan dan juga mencari celah dari strategi lawan. Kemudian untuk 2 nama terakhir akan fokus pada pengembangan tim secara keseluruhan, di mana Bram Verbruggen yang sebelumnya bekerja di klub Eredivisie Go Ahead Eagles dengan tugas utama membangun kohesi tim dan juga meningkatkan dinamika dari permainan. Sementara itu untuk Regi Blinker adalah mantan pemain Feyenoord dan Celtic yang kini aktif di dunia sepak bola sebagai mentor dan juga konsultan. Dengan dukungan super tim inilah PSSI berharap Patrick Kluivert dapat membawa timnas Indonesia untuk meraih prestasi maksimal, terutama dalam sisa laga kualifikasi babak ketiga yang ada sekarang. Nah, berkaca dari segala hal tadi, timnas Indonesia yang awalnya dipandang sebelah mata oleh dunia di babak ketiga ini, kini pun menjelma sebagai tim kuda hitam yang diakui oleh banyak pihak. Ex-bintang Australia Archie Thompson juga mengakui bahwa menghadapi timnas Indonesia jauh lebih sulit dibandingkan melawan timnas China dalam ajang putaran ketiga ini. Archie melihat bahwa seluruh tim peserta yang telah memainkan 6 pertandingan, namun hanya timnas Jepang yang masih nyaman untuk memimpin puncak klasemen. Australia yang merupakan negaranya juga dinilai belum aman meski berada di urutan kedua klasemen dengan mengoleksi 7 poin, tapi lebih lanjut adanya timnas Indonesia di pos ketiga membuat Archie Thompson mengakui bahwa tim Garuda merupakan lawan yang jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan tim lain. Jelang laga bulan ini pun Archie Thompson bahkan juga tidak yakin Australia mampu mengalahkan timnas Indonesia dengan mudah. Oleh sebab itulah, ia hanya berharap Australia setidaknya bisa mengimbangi kekuatan skuad Garuda meski bermain di kandangnya sendiri. Tidak diragukan lagi, pertandingan ini akan menjadi pertandingan terpenting bagi kami untuk lolos. Saat Australia menjamu Indonesia, akan ada banyak penggemar yang datang untuk menyemangati kami. Dan saya berharap kami bisa mendapatkan setidaknya 1 poin. Ujar Archie Thompson.